Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas beberapa pernyataan tentang loop. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi Sobat 100, perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada berikut ini tentang loop. Nomor 1, benda dapat diletakkan di ruang benda 2 sehingga bayangan jatuh di ruang bayangan 3. Ini pernyataan 1, kita lanjut ke pernyataan 2, yaitu bayangan dapat ditangkap dengan layar. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika posisi mata berjarak D dari loop, maka perbesaran anguler M akan menjadi lebih kecil. Ini pernyataan ketiga. Pernyataan keempat, biasanya dipakai sebagai lensa objektif pada teropong atau mikroskop. Oke, pertanyaannya adalah pernyataan yang benar itu yang nomor berapa saja? Oke, sebelum kita jawab, mari kita cek satu persatu ya. Yang pertama berkaitan letak benda di ruang 2, letak bayangan di ruang 3. Sobat 100 ingat ya, dalam lensa atau dalam hal ini loop itu berlaku aturan yang bernama dalil Esbach. Yang mana aturannya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan nilainya harus sama dengan 5. Sehingga kalau ruang benda itu di ruang 2, maka bayangannya itu agar hasilnya sama dengan 5, ruang bayangan adalah di ruang 3 ya. Dengan demikian, yang pernyataan nomor 1 ini benar ya, karena memenuhi dalil Esbach. 2 tambah 3 sama dengan 5. Lanjut. Di pernyataan yang kedua, bayangan dapat ditangkap dengan layar. Ini penjelasannya adalah pernyataan ini bernilai benar apabila bayangan bersifat nyata, yang mana benda harus diletakkan di ruang benda 2 atau 3 ya. Jadi agar bernilai nyata, kemungkinannya itu hanya 2 ya, bendanya di ruang 2 atau bendanya di ruang 3. Sehingga kalau nanti benda di ruang 2, bayangan di ruang 3 itu sifatnya nyata. Kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2 itu sifatnya nyata juga. Kalau benda di ruang 1, nanti bayangan di ruang 4 sifatnya maya ya. Bisa juga benda diletakkan di jarak jari-jari kelengkungan lensa atau R ya. Nanti bayangannya juga di R. Itu sifatnya nyata juga. Sehingga untuk yang nomor 2 ini benar untuk kondisi tertentu ya, tidak semua kondisi. Kemudian yang nomor 3, ketika posisi mata berjarak D, maka perbesaran angulernya akan jauh lebih kecil. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika kita tidak berakomodasi dan mata itu tidak memiliki jarak dengan loop, maka nilai perbesarannya M sama dengan PP per fokus. Nah, kondisi yang di pernyataan nomor 3 itu apabila mata kita tidak menempel terhadap loop atau nilai D tidak sama dengan 0. Sehingga nilai perbesarannya M itu sama dengan PP kalikan 1/, negatif S aksen plus D ditambah 1/, fokus ditambah negatif D per fokus kalikan negatif S aksen plus D. Jadi yang awalnya itu M sama dengan PP per fokus, karena di sini nilai D tidak sama dengan 0, nilai PP per fokus ini dikurangi oleh PP kalikan D per fokus kalikan negatif S aksen plus D. Sehingga nanti nilainya perbesaran M itu akan kurang dari ketimbang yang kondisi awal tadi PP per fokus, karena di sini ada tanda negatifnya ya. Dengan demikian yang nomor 3 ini benar. Kemudian yang nomor 4, loop pada mikroskop atau teropong itu letaknya dekat dengan mata. Karena letaknya dekat dengan mata, fungsinya adalah sebagai lensa okuler, jadi bukan sebagai lensa objektif. Dengan demikian yang nomor 4 ini salah ya Sobat 100.
Sehingga setelah kita cek, ternyata yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada soal berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang loop, maka untuk menjawabnya Sobat 100 cek satu persatu. Untuk pernyataan nomor 1 dan 2 ini berkaitan dengan dalil esbah, yang mana ruang benda tambah ruang bayangan itu nilainya harus sama dengan 5. Sehingga kalau benda ada di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3. Kemudian kalau bayangan bisa ditangkap dengan layar, itu kemungkinannya hanya 2 ya. Bayangannya di ruang 3 atau bayangannya di ruang 2. Sehingga letak benda itu di ruang 2 atau di ruang 3, atau pas di jari-jari kelengkungan lensa. Selain itu nanti bersifat maya ya. Kemudian untuk nomor 3, ketika mata berjarak D dengan loop, maka perbesaran angulernya jauh lebih kecil. Ini disesuaikan dengan rumus ya. Yang mana untuk tanpa berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan PP per fokus. Lalu kalau di sini mata tidak menempel dengan loop atau berjarak D, maka perbesaran angulernya M sama dengan PP kalikan seper negatif X aksen plus D ditambah seper fokus ditambah negatif D per fokus kalikan negatif S aksen plus D. Jadi kalau awalnya adalah PP per fokus, ketika ada jarak nanti nilai PP per fokus itu dikurangi oleh PP kali D per fokus kalikan negatif S aksen plus D. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.